Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, teman-teman media, jurnalis, youtuber, ya, pegiat media sosial. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Untuk kesekian kalinya kita mengadakan press conference untuk mengupdate perkembangan soal kasus ijazah, dugaan ijazah palsu oleh ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, ya, bukan oleh, tapi mantan, ya, mantan Presiden Jokowi. Dan kita tahu bahwa kemarin tanggal 30 April tepat 1 tahun sejak mantan Presiden Jokowi melaporkan sebuah peristiwa yang kemudian menersangkakan paling tidak Mas Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasma atau Dr. Tifa. Ada juga tersangka lainnya, tetapi dari 8 tersangka itu 3 sudah menempuh jalur restoratif justice, tinggal 5 selain 2 yang disebutkan tadi. Di klaster 1 ada Rizal Fadila, ada Kurnia Tri Royani, dan ada Rustam Effendi. Nah, kami kawan-kawan semua ingin menyampaikan perkembangan yang signifikan yang mudah-mudahan ini baik, ya, bagi kita semua. Pertama, kami sudah beraudiensi dengan Kejaksaan Agung kemarin. Jadi Kejaksaan Agung, ya, prosesnya lumayan cepat, dan dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Jaksa Agung, ya, yang sudah memfasilitasi pertemuan ini sehingga kami bisa bertemu dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang merangkap Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum yang merangkap sebagai wakil Jaksa Agung, yaitu Bapak Profesor Asep, ya. Dan pertemuannya baik, ya, lebih dari 1 jam pertemuan kemarin tersebut, kawan-kawan semua. Intinya adalah kami menyampaikan baik soal formil maupun material pada pertemuan kemarin. Soal formil sudah kami sampaikan juga ke Kejaksaan Tinggi DKI bahwa kasus ini sudah tidak layak lagi ditindaklanjuti. Kasus ini atau perkara ini seharusnya sudah dihentikan. Bukan dihentikan untuk restoratif justice karena Mas Roy dan Dr. Tifa tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf dalam mekanisme restoratif justice, tetapi sekali lagi penghentian perkara karena memang perkara ini sudah tidak layak ditindaklanjuti, antara lain karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran undang-undang, baik undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, kemudian juga pelanggaran terhadap undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan juga, dan bahkan peraturan Kapolri sendiri yang dilanggar ketika kita mempermasalahkan dihentikannya proses pengaduan tentang ijazah di Bareskrim Mabes Polri misalnya begitu. Nah, karena itu secara formil karena sudah melanggar, dan yang paling fatal adalah bahwa pengembalian berkas perkara P19 itu sudah melewati waktu tidak tanggung-tanggung. Yang tadinya 14 hari diberikan waktunya lewat menjadi 84 hari, lewat 70 hari kurang lebih, ya. Kurang setidak-tidaknya lewat 70 hari. Karena itu kami mengatakan secara formil ini tidak layak. Nah, tetapi kepada Kejaksaan Agung kami juga mengatakan, ya, kepada wakil Jaksa Agung yang merangkap Jampidum serta jajaran, kira-kira ada 6 orang eselon 2 di sana, mulai Direktur A, Direktur B, Direktur C, Direktur D, kemudian ada juga Kapus Penkum, ya, ada juga pejabat eselon 2 lainnya. Jadi ada kira-kira 6 pejabat eselon 2 yang menyertai wakil Jaksa Agung atau merangkap Jampidum. Kami juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya material. Jadi kami mempermasalahkan misalnya penerapan pasal 35 pertama kali, 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara. Kami juga mempermasalahkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang sama karena kami menganggap itu penyelundupan hukum dan sudah disampaikan jalurnya melalui gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pengenaan pasal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Dan memang tidak ada pembahasannya sama sekali, ya. Mas Didit sebagai ahli ketika dimintai keterangan itu tidak mendapatkan keterangan apapun tentang mengapa pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan, ya, kawan-kawan sekalian. Demikian juga pengenaan undang-undang ITE lainnya
pasal 27A, pasal 28 ayat 2, kami menganggap hal tersebut juga tidak patut dikenakan kepada klien kami, baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Bahkan untuk pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang nomor 1 2024, ada semacam kebingungan, semacam hal-hal yang conflicting. Kenapa? Karena pasal 28 ayat 2 itu sudah dicabut dengan undang-undang tahun 2023, itu undang-undang KUHP. Undang-undang nomor 1 tahun 2023, ya. Tetapi ternyata pada tahun 2024 ada perubahan undang-undang ITE yang menghidupkan lagi pasal 28 ayat 2. Pertanyaannya adalah karena undang-undang KUHP ini baru berlaku pada tahun 2026, mana sesungguhnya yang mau diacu? Karena ini berkonsekuensi pada ancaman hukuman. Kalau menurut KUHP baru ancaman hukumannya 4 tahun, tapi kalau menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ancaman hukumannya 6 tahun. Karena ini sangat menentukan, karena menentukan orang bisa ditahan atau tidak. Demikian juga pengenaan mengenai pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik kita sudah tahu kawan-kawan semua bahwa tidak bisa dikenakan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan atau kepentingan publik atau public domain. Dan kita tahu bahwa untuk kepentingan publik itu tidak berlaku namanya pasal pencemaran nama baik, dan itu sudah di-state oleh putus kepentingan publik atau public domain, dan sebelumnya dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi juga dinyatakan sebagai public domain. Jadi lengkap. Nah, itu hal-hal yang kami sampaikan baik secara formil dan secara material selama 40 menit kepada Wakil Jaksa Agung yang juga Jampidum, Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Hal-hal lain yang kami sampaikan adalah kondisi Mas Roy, ya, kondisi Dr. Tifa, di mana kami katakan dua orang ini adalah dua orang yang bermanfaat di Republik ini, ya. Mas Roy ini adalah ahli telematika yang sering dimintai orang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus-kasus yang terkait dengan masalah telematika, dan dimintai negara, ya. Sebelum kita semua ini mentas di sini, kita sudah mendengar nama Mas Roy, terutama kalau di infotainment. Di infotainment, menurut pakar telematika Roy Suryo, video itu asli, biasanya kan begitu kan. Jadi dia ini menonton video kan. Dr. Tifa kita tahu kondisinya saat ini sedang mengambil 2 PhD sekaligus. Kami sampaikan juga kepada Wakil Jaksa Agung. Karena itu ini crucial time bagi Dr. Tifa untuk menyelesaikan 2 PhD-nya di tengah kasus yang seharusnya tidak menimpanya. Karena ini di bawah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tapi toh tetap diancam hukuman 12 tahun penjara. Jadi kami sampaikan juga kondisi kedua tersangka ini, dan tentu saja kita coba lihat Roy Suryo dan Dr. Tifa, apakah beliau berdua ini penjahat yang memang patut diganjar hukuman 12 tahun penjara. Itu kami sampaikan kepada Wakil Jaksa Agung, ya. Itu yang terkait dengan audiensi kami pada Kejaksaan Agung. Nanti kami akan berkirim surat lagi yang memperdalam hal-hal yang sifatnya material. Karena pada waktu kami menghadap Jampidum atau Wakil Jaksa Agung, karena 2 rangkap jabatan, kami sudah sampaikan surat yang kami sampaikan ke Kejati DKI. Nah, surat ke Kejati DKI itu memang baru berisi hal-hal yang sifatnya formil. Nah, material akan kami susulkan tidak hanya ke Kejaksaan Agung, tapi juga akan pada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya. Begitu ya. Untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini, baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM, dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tetapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur, maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan-catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang
lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan pencekalan. Pencekalan ya. Kemudian wajib lapor juga begitu. Kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Jadi tadi Dr. Viva yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Viva masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi, mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Tapi kata penyidik tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu, semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota, kan ribetnya minta ampun. Itu mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately kalau dulu dijawab, sekarang enggak. Belum. Jadi Bapak Adinda karena masih muda ya, dan juga saudara Habibur Rahman, ini rakyat Indonesia ya yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian, dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu ya kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayam saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya, Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, karena ini kasus pidana, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh CNO. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh CNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan lain-lain, enggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen agar tanpa asli atau tanpa otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi ya pernah mengatakan pendekatan off the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Jokowi, Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul.
Saya tidak perlu buzzer, saya tidak perlu lawyer, saya tidak perlu polisi, saya tidak perlu pengadilan, saya tidak perlu UGM, saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah ini subject to yang diteliti. Ya, subjek itu yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, ya buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Perkembangan pelimpahan sudah. Kemudian oke, nanti temuan baru Mas Roy, silakan kita beri kesempatan kepada Mas Roy. Jadi kawan-kawan semua itu yang bisa saya sampaikan, nanti kalau ada kekurangan akan ditambahkan rekan saya dan mungkin Ramdan akan membacakan dulu surat kita kepada Komisi 3 DPR. Nanti Mas Didi setelah itu menambahkan hal-hal yang sifatnya substantif dan material. Silakan. Terima kasih rekan Refli Harun, kawan-kawan semua. Ini kita sudah sampaikan surat kepada Komisi 3 DPR RI dan ini sebenarnya ada surat yang kesekian. Artinya kami sudah melakukan bersurat, tetapi atas nama institusi yang sebelumnya, misalnya Bala RRT, tapi sekarang hanya Troya ya, Troy Tifa Roy Advocates. Surat sudah diterima tanggal 29 April 2026. Di sini ada Nina yang menerima, tapi saya akan bacakan surat ini pada kawan-kawan semua. Kepada yang terhormat Bapak Habibur Rahman SHMH, Ketua Komisi 3 DPR RI di Jakarta, perihal permohonan rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 3 DPR RI. Dengan hormat, kami sampaikan salam dan semoga Bapak Habibur Rahman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas konstitusional. Sehubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan atas laporan polisi Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah yang saat ini sudah ada dalam tahap pra penuntutan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai warga negara yang menjadi korban pelanggaran hukum. Kami mengharapkan peran Komisi 3 DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan atas proses penegakan hukum yang melanggar satu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban oleh penyidik Polda Metro Jaya. Besar harapan kami semoga permohonan audiensi ini dapat diterima untuk diagendakan dalam rapat dengar pendapat umum DPR RI terkait kasus hukum yang kami hadapi. Karena yang kami dapatkan informasinya masa persidangan akan dimulai kembali pada tanggal 12 Mei 2026. Sehingga kami berharap di masa-masa persidangan awal kami sudah diterima karena ini terkait dengan soal kepastian hukum. Berikutnya demikian surat ini dibuat untuk menjadi pertimbangan Bapak untuk menerima kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami KRMT Suryo Noto Diprojo ditandatangani dan kemudian Dr. Tifawizia Tiasuma ditandatangani.
Nah, untuk itu ini sudah kami sampaikan, terdeliver dengan baik dan berharap semoga Ketua Komisi 3 DPR RI atau Wakil Ketua Komisi bisa menerima kami sehingga kami bisa menyampaikan segala hal terkait dengan prinsipal kami. Demikian, makasih. Oke, ya tadi surat kepada DPR. Ada yang mengatakan begini, wah ini Mas Roy sama Dr. Tifa minta kasus perkara dihentikan karena tidak ada buktinya. Buktinya seabrek, mulai dari dokumen Dian Sandi, dokumen Sigit Sunarta, dokumen Dirtipidum, kemudian dokumen dari KPUD dan KPU Jakarta, KPU RI, kemudian fenomena Kasmujo, kemudian barangkali 709 dokumen yang sedang kami minta daftarnya melalui gugatan atau permohonan kami nanti ke Komisi Informasi Pusat. Jadi kalau dibilang tidak ada buktinya, banyak sekali buktinya. Bahkan waktu Dirtipidum mengadakan press conference baru ketahuan ternyata Joko Widodo itu cuma tamat sarjana muda. Tapi apakah Joko Widodo itu sama dengan Jokowi Presiden? Nah ini juga persoalannya. Apakah foto yang di ijazah itu adalah foto Jokowi? Itu juga persoalannya. Mas Roy mengatakan ini bukan foto Jokowi, ya, tapi foto Joko Widodo mungkin. Tapi Joko Widodo yang bukan Jokowi. Itu salah satunya ya. Jadi wartawan, media tidak perlu bingung mengikuti ini karena ini memang sederhana pembuktian ijazah asli atau tidak. Tetapi yang jadi masalah adalah siapakah orang-orang di foto-foto itu. Yang difoto pakai toga di depan seolah-olah gedung pusat UGM dengan Idayati. Foto yang ada di ijazah yang gondrong belah tengah kacamata. Lalu foto yang presiden. Jadi Dr. Tifa yang jelas dengan matematika Bayesiannya mengatakan antara foto di ijazah dan foto Jokowi muda itu 92,37% berbeda. Karena kalau foto Jokowi muda itu rambutnya belah pinggir, agak tipis, kemudian dahinya agak lebar kelihatan, ya. Berbeda pokoknya dengan yang gondrong belah tengah kacamata berkumis. Itu prototipe yang tidak bisa diubah. Lalu kenapa fotonya nggak diubah saja? Foto masa lalu itu terlanjur mungkin ya. Makanya kemudian waktu itu KPU berusaha menutupinya ya, terlanjur. Tapi sekali lagi ini adalah dugaan-dugaan ya, dan kami melakukan ini dalam rangka pembelaan terhadap klien kami. Jangan sampai kemudian, wah ini fitnah lagi. Lama-lama semua advokat dilaporkan dalam membela kliennya. Oke, silakan Mas Didit menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan materi pelanggaran HAM dan materi pelanggaran undang-undang yang membuat kasus ini tidak layak lagi ditindaklanjuti dan mungkin ada cara lain untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau palsu. Silakan Mas Didit. Baik, terima kasih Bang Refli. Jadi saya perlu menggarisbawahi dulu nih. Satu hal, kita ada hal baru nih sebenarnya. Yang saya dulu belum mau buka ketika saya diperiksa sebagai ahli di Polda Metro Jaya oleh penyidik. Mereka bertanya, Pak, kalau Bapak bilang yang Undang-Undang ITE ini tidak eligible, jadi 310 dan 311 itu bisa dong, bisa diteruskan kalau dua pasal itu. Sebenarnya saya bilang nanti dulu, saya bilang kita tidak bahas itu, saya bilang ini dulu deh beresin, saya bilang beberapa undang-undang. Tapi saya perlu tegaskan juga hari ini, mungkin ini juga yang akan menjadi salah satu materi sejalan dengan adanya putusan dari KIP bahwa dokumen yang menjadi perdebatan ini ya, dokumen ijazah itu dinyatakan sebagai ijazah publik, dokumen publik. Artinya apa? Artinya ini Mas Roy sama Dr. Tifa melakukan tindakan-tindakan ini untuk kepentingan publik. Jadi seharusnya juga tidak bisa dibilang mencemarkan nama baik. Karena apalagi Mas Roy, dia menyatakan 99,9. Terdapat ruang sisa 0,01. Itu berbeda dengan 100%. Apalagi 11.000 triliun. Itu udah over, ya kan? Jadi tetap saja sebagai peneliti yang profesional,
Mas Roy sudah menyatakan dan memperlihatkan keprofesionalannya. Itu saya nyatakan itu dalam keterangan saya sebagai ahli di Polda. Jadi tidak bisa disamakan 100%. Itu keyakinan hasil penelitian. Dokter Tifa juga bilang 92, sekian persen menganalisa wajahnya berbeda. Kan dia tidak bilang 100%. Kalau bilang 100% baru fitnah. Itu. Dan sedangkan pencemaran nama baik itu karena ini dokumen publik seharusnya tidak bisa dikenakan. Nah, ini seharusnya menjadi satu sudut pandang yang membuka cakrawala ya pemahaman hukum. Janganlah orang dikit-dikit terus dikriminalisasi. Ya kalau memang salah silahkan. Tapi kalau enggak jangan terus dipaksa-paksakan, ya kan? Nah, di mana juga kita akan menggarisbawahi pula bahwa surat tanggal 30 Maret yang dibuat oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi itu dicantumkan perubahan pasal yang berlaku adalah pasal 310 KUHP. Seharusnya penyidik menyadari 310 KUHP itu sudah dicabut. Ya, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku bulan Januari 2026. Nah, tapi kan ada yang namanya azas lex favoreo yang sekarang diatur di pasal 3 ayat 1. Jika ada satu pasal yang berlaku baru, maka pasal yang baru berlaku kecuali yang lama menguntungkan si tersangka atau terdakwa. Ya, tapi maksudnya di sini bukan pasal yang berlaku, tapi ancamannya. Gitu. Ini kan jadi ambigu. Ya. Nah, kalau tadi Bang Refli saya lengkapi mengenai pasal 28 ayat 2, saya tegas bilang Undang-Undang ITE yang baru punya anak haram. Pasal 28 ayat 1. Ayat 2, ayat 2. Itu anak haram itu. Karena sudah dicabut, dinyatakan diganti dengan pasal 243. Dalam hal ini memang benar Polda telah mencantum pasal 243. Apapun itu memang harus diberlakukan 243. Namun ini menjadi cacat formil dalam pelaksanaan due process of law. Sehingga seharusnya juga ini bisa menjadi materi apabila diajukan uji material nantinya. Dan ini juga menjadi cacat formil penetapan tersangka. Karena ini harus ada penjelasan-penjelasan dulu. Harusnya dilakukan pencabutan dulu. Nah, ini merupakan materi yang mungkin bisa nanti dalam jawab-penjawab dan pembuktian di CLS, Citizen Lawsuit yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena pasal yang diselundupan ini ternyata punya anak kembar yang anak kembar dan itu adalah anak haram gitu. Kembar sekaligus haram gitu oleh undang-undang. Nah, ini satu materi baru gitu. Nah, itu mungkin yang saya bisa lengkapi termasuk adanya pelanggaran HAM yang sejalan dengan kita tahu due process of law tidak bolehlah ya kan dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki akuntabilitas, kemudian juga tidak objektif ya kan, dan menghalalkan wah ini biasanya begitu, itu tidak boleh ya, tidak berarti itu benar yang biasa dilakukan ya kan? Kita harus kembalikan seperti yang waktu kemarin kalau yang saya dengar dari teman-teman ada yang membuat laporan ya kan LP di Polda Metro kemudian ditolak, katanya ini kami sudah profesional, undang-undang ITE harusnya di cyber, undang-undang PIDUM harus di PIDUM. Nah, itu yang benar gitu loh. Jangan digabung-gabung. Kalau memang mau profesional, lakukanlah. Disinilah terdapat standar ganda yang menunjukkan bahwa kita tidak diperlakukan sama di muka hukum di sana. Ya, demikian itu saya rasa cukup. Terima kasih. Mati. Saya tegaskan kembali ya mengenai penghentian perkara ini bukan berarti Mas Roy menyerah.
bukan berarti Mas Roy mau minta RJ sama Dr. Tifa, bukan berarti Mas Roy sama Dr. Tifa tidak punya bukti seperti dikatakan yang dapat RJ ya kan. Tetapi ini semata-mata karena kami advokat ini mau menegakkan hukum. Hukum yang salah tentu tidak boleh ditegakkan. Nah karena itu kami kemudian justru mendorong pihak-pihak manapun untuk tetap mempermasalahkan, memperkarakan soal ijazah yang diduga palsu ini. Sampai kemudian nanti sistem integritas nasional kita pulih dan orang percaya bahwa ijazah itu asli atau palsu. Bahkan tidak itu saja, kita juga mendorong untuk misalnya menyelidiki latar belakang siapa itu sesungguhnya Presiden Jokowi itu. Apakah Joko Widodo dan Jokowi itu sama atau tidak sebagaimana yang saya katakan tadi. Nah, Mas Roy, ada yang dengan mesra menyebut begitu ya, Mas Roy, silakan menyampaikan sesuatu, Mas Roy. Yang memanggil begitu itu yang kalau dalam kodenya judulnya Haj Adam Sanggir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas tadi ada beberapa penegasan dari kuasa hukum saya ya, yang hari ini kita melakukan lagi beberapa penebalan atau beberapa penegasan tentang peristiwa yang sekarang terjadi. Jadi yang paling penting adalah satu ya, bahwa dengan adanya beberapa upaya untuk kreatif ya, sekali lagi ini upaya kreatif dari kami ya, karena manusia itu diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala itu tuh berpikir. Tidak hanya kemudian satu saja yang dipikir, oh ini RJ atau kemudian kita berpikir untuk kemudian praper. Enggak hanya itu. Jalan itu masih banyak. Makanya banyak yang kaget dan banyak yang kemudian tergagap dan banyak kemudian seperti apa ya, senewen gitu ya. Setelah melihat langkah kami untuk mendatangi Kajati, DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi ya, kemudian bahkan diterima di kantor Kejagung ya kemarin ya, dan makanya semuanya berkata, wah apalagi yang dikatakan. Kemudian kami bersurat lagi ke DPR, dikatakan sudah putus asa dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Itu justru adalah kewajiban dari kita sebagai umat manusia untuk melakukan segala cara, segala upaya untuk melakukan. Bahkan ya permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Kalau memang fair dan kalau memang jujur sudah lewat dari 14 hari, bahkan lewatnya lebih 70 hari, jadi total 84 hari dari aturan yang ada di KUHAP. Ini seharusnya sudah berhenti ya, dan sudah dihentikan dan bahkan dinyatakan kasus ini tidak layak dilanjutkan lagi. Jadi ini yang namanya demi hukum. Karena kan ada sekitar 10 syarat untuk penghentian perkara itu. Salah satunya yaitu Mang RJ. Salah duanya dan salah tiganya, salah empat dan lain sebagainya adalah karena waktunya udah lewat, sudah daluarsa. Itulah penegasannya pada hari ini. Yang kedua adalah saya menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Didit ya, dokter asli ini ya, gitu ya, yang minggu yang lalu, Persenen yang lalu ya, kita sama-sama menyaksikan ya sidang senat terbuka yang dilakukan oleh beliau. Jadi ini bukan dokter Asiolan Sianipar gitu ya, ternyata palsu gitu ya. Nah itu 99,9% itu adalah bahasa sopan, bahasa hukumnya untuk kemudian kita menegaskan satu dokumen yang dinyatakan palsu. Karena manusia itu tidak sempurna. Dan ini tidak mesti harus ada di buku Jokowi White Paper. Kan dikatakan mana hitungannya yang 99,9% gak ada loh. Itu jauh lebih sopan daripada mengatakan 11.000 triliun persen. Dan ternyata diralat dengan sangat-sangat tidak masuk akal. Ya. Setelah dirotasi, ditranslasi otaknya itu kemudian dibelokkan sama sekali berkata asli. Gimana bisa 11.000 triliun persen palsu atau menjadi asli? Kami tetap menggunakan, saya khususnya tetap menggunakan 99,9%. Kalau Dr. Tifa menggunakan Mathematica Gaussian untuk menyatakan 93, sekian persen, ya itu kami memang saling memegang prinsip inilah yang namanya penelitian yang ilmiah, ya. Jadi itulah angka 99,9% itu asalnya dari mana? Jadi itu memang bahasa sopan untuk istilah hukum yang ada, ya. Jadi itu clear di situ. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan.
sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa apa yang barusan juga kita press conference kan di sini minggu lalu adalah tetap tidak ada yang berubah. Kalau dikatakan itu berubah-ubah, katanya tadinya tidak ada yang namanya Gajah Adam. Kok kemudian itu dikatakan ada di mana? Tidak ada yang berubah sedikit pun. Dalam materi yang dipaparkan oleh Resmond Hasiolan Sianipar ya, yang mengaku doktor ini di tayangan salah satu TV, dia kemudian menunjukkan sebuah hitungan atau function. Inilah yang kemudian digugat atau dipertanyakan oleh peneliti muda kita yang bernama Topi Merah. Yang kemudian ini ditampilkan. Dan apakah Topi Merah salah menganalisis ini? Tidak sama sekali. Pada menit ke-49 ya, itu bahkan si Resmond itu mengatakan silakan ini diuji. Silakan ini dilakukan proses perhitungan. Dan ternyata setelah diuji dan dilakukan proses perhitungan function seperti apa yang dia tuliskan, munculnya tidak seperti ini. Jadi dokumen kalau itu resmi dari Dian Sandi, kalau aslinya Dian Sandi, dilakukan proses ilmiah seperti ini, hasilnya tidak akan mungkin tulisan watermarknya muncul. Jadi tulisan watermarknya muncul karena sudah ada editing yang dilakukan, sudah ada rekayasa yang dilakukan. Itulah intinya dari Topi Merah. Jadi editingnya itu bukan hanya pada tulisan Gajah Adam, bukan. Tetapi untuk memunculkan semua ini, diedit lagi. Ibaratnya bahasa gampangnya ditebalkan lagi. Jadi dokumen ini ditambahkan sesuatu, watermark itu, kemudian baru ditampakkan lagi sehingga muncul tulisan, dan itu jelas banget yang ada di sini. Nih, semua ini tidak akan muncul, sudah dipastikan tidak akan muncul kalau hanya pure dari dokumen Dian Sandi. Jadi dokumen Dian Sandi direkayasa dulu, diedit dulu, baru kemudian muncul salah satunya tulisan Gajah Adam. Apakah tulisan Gajah Adam ini ada juga di ijazah yang lain? Ada, tetapi tempatnya berbeda. Nah, itulah kuncinya. Karena tempatnya berbeda, maka kami juga mempertanyakan kepada pihak Universitas Gadjah Mada, mana aturan soal watermark security index ini? Harus ada, jangan kemudian dibuat backdatingnya ya, kemudian dokumennya baru dibuat. Karena ini dokumen tahun 85, aturannya juga harus 85, jangan seperti si Andi Aswan itu ya. Yang kemudian si Andi Aswan itu ya, itu membuat atau mengambil ukuran tahun 2024, aturan tahun 2020 untuk menjelaskan peristiwa tahun 1985. Lah itu namanya kalau istilah Pak Al-Katiri ya, anaknya lahir lebih dulu dari ibunya. Ya, jadi ibunya belum lahir, anaknya sudah lahir. Jadi itu yang nggak bisa dilakukan. Kemudian penegasan lagi, saya secara pribadi telah juga menjadi saksi ketika penandatanganan surat kuasa atas nama beberapa lawyer, ya. Antara lain ada di sini ada Mas Gafur Sangaji, ya. Kemudian ada juga Mas Aspardi Piliang dan Mas Azamkan, ya, untuk mendukung Topi Merah, ya. Jadi saya sekaligus dan terbuka ini untuk lawyer-lawyer yang lain karena ini prinsipnya beda, maka bisa saja lawyer yang lain juga ikut menambahkan dan itu tidak sama sekali tidak melanggar etika. Yang melanggar etika itu yang lawyer tadinya di sini, kemudian tiba-tiba ada di sana, kemudian melawan yang ada di sini. Itu jelas pelanggaran etika. Itu kalau dia ngerti, itu jelas-jelas itu namanya pelanggaran etika, ya. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, beberapa mungkin teman-teman mempertanyakan, kok tiba-tiba saya sedikit ya mengulas soal ijazah, soal SMK. Kenapa? Bukan apa-apa, karena kebetulan minggu yang lalu saya diundang salah satu podcast dan saya cerita soal kebiasaan dan netonnya Jokowi. Dan di situ saya jelaskan dia melakukan tarian ritual ketika pada saat SMK. Makanya karena banyak sekali pertanyaan soal SMK, maka saya sampaikan lagi cerita panjang soal mobil SMK. Ya, kemana mobil SMK itu? Karena mobil SMK ini sebenarnya adalah cita-cita anak dan ini proyek dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan proyeknya Jokowi. Jokowi itu hanya menumpang isu mobil SMK dan menggunakan mobil SMK ini
untuk pencitraan dirinya masuk ke Jakarta. Jadi itu jelas memang sifat dia orang dengan kelahiran Rebu Pon itu memang kayak gitu itu. Sukanya tricky dan menumpang. Ya. Ini memang fakta. Neptunya 14. Orang dengan Neptu 14 Rebu Pon itu memang sifatnya kayak gitu itu. Ya, jadi dia menumpang isu SMK ini untuk pencitraan dirinya sendiri dan kemudian dia sampai ke Jakarta. Jadi ini mirip-mirip dengan apa yang sudah statementnya Pak Yusuf Kalla. Ya, jadi Pak Yusuf Kalla mengatakan itu yang membawa Jokowi ke Jakarta itu adalah saya gitu Pak Yusuf Kalla kan mengatakan sama, nggak ada SMK nggak ada Jokowi juga gitu loh yang sampai ke Jakarta. Dan bahkan dia selama ini selalu disebut ikut dalam perjalanan SMK dari Solo ke Jakarta. Bohong, nggak ada Jokowi ikut mobil SMK. Jokowi itu naik pesawat ke Jakarta. Yang nyopir mobil SMK itu saya dan Pak FX Rudi ya dalam mobil. Dan banyak cerita ada di podcast Roy Suryo Official dan terima kasih iNews juga sudah mengambil itu sebagai tayangan. Hirsubono Point juga ngambil itu ya. Kompas belum ya gitu. Nah, silakan diambil ya. Gitu silakan diambil itu sebagai tayangan panjang banget. Saya cerita soal mobil SMK ini sampai kepada kritikan masyarakat terhadap mobil SMK ya. Jadi itu kenapa saya ungkap lagi karena itu memang nggak mungkin dilepaskan dari sifat Jokowi yang menggunakan mobil SMK ini sebagai pencitraan. Ada dipesan 6.000 unit dan lain sebagainya. Mana ada itu nggak ada. Maka kalau itu disebut mobil goib ya memang jadinya memang goib ya mobil itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi hari ini press conference ini adalah untuk menegaskan upaya kami adalah untuk tetap melakukan segala hal untuk dalam kasus hukum ini. Ya kalau dalam cerita itu saya juga menjelaskan soal ada hobi pemeliharanya agak aneh yang dilakukan oleh Jokowi termasuk memelihara kodok dan lain sebagainya ini ya itu ya tanyakan pada yang bersangkutan lah ya. Itu orang tuh yang dipelihara tuh biasanya pantas-pantasnya itu ya kucing ya kuda apa gitu ini kodok biawak gitu. Aneh, ikan arowana masih mending ya. Itu mungkin karena dia memelihara banyak cebong jadi ya dulu makanya kodok yang dipelihara. Jadi memang parah ya gitu kali. Jadi ini fakta aja saya bilang gitu, nggak ada yang saya tutup-tutupi karena itu memang faktanya demikian. Jadi sekali lagi ijazah tetap kita katakan 99,9% palsu. Mobil SMK adalah palsu. Saya bilang mobil SMK itu mobil dalam negeri. Ini loh. Mobil aslinya Cina ini, Chang'an diubah jadi SMK Bima, ini Fudai diubah jadi SMK Digdaya. Jadi ini memang sudah palsu dan goib. Maka kalau ada Mas Refli kalau ada lucu-lucuan orang ada mobil kotak pakai kayu disebut SMK ya memang odong-odong kayak gini tuh sekarang ya udahlah gitu ya. Dulu apakah Indonesia pernah punya ide itu? Ada dulu namanya Morina, mobil rakyat Indonesia. Pak Harto aja sudah mewujudkan mobil nasional itu namanya Kijang. Kijang itu kerjasama Indonesia Jepang singkatannya ya. Datsun ada Sena, Pak Habibie loh ya asli itu Mas. Pak Habibie itu dulu sudah ketika menjaman Ristek membuat mobil Maleo namanya. Tapi SMK itu adalah memang mobil China yang sekarang ya pabriknya goib juga. Jadi sekali lagi kalau kemudian ada orang mengatakan wah itu kan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang kemudian benar. Benar apa? Jadi kalau ada orang gambarkan Jokowi itu kayak orang kayak gini ya mungkin ya benar gitu ya. Gitu. Jadi dia menggambarkan sebagai seorang yang berijazah. Nah ini all ijazah all palsu. Ya, ijazahnya tetap palsu. All ijazah all palsu. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua, ada yang mau menambahkan belakang? Ada Pak Wiran? Oke, nih, tambahkan sedikit. Ya, silakan. Benar. Rapid. Ahli Prapit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin yang hadir di sini itu saya dan Pak Rafli yang diterima oleh Pak Asep Jampidum dan
acting ini ya, wakil jagung Kejaksaan Agung. Yang kami sampaikan itu kan sudah disampaikan oleh Mas Refli itu kemarin bahwa perkara ini tidak layak untuk ditingkatkan karena melanggar batas waktu. Antara lain batas waktunya itu adalah P19 sudah lebih dari 19 hari. Nah kemudian kalau menurut asasnya hukum acara itu asasnya itu lex stricta. Artinya hukum itu harus diperlakukan sesuai dengan apa yang tertulis secara ketat, kaku dan tegas. Tidak boleh ada analogi, tidak boleh ada penafsiran. 14 hari juga 14 hari. Oleh karena itulah kemudian kami ini meminta saran dari Pak Jampidum ya, Pak Asep, ada saran nggak dari atasannya Kejaksaan Tinggi kan berarti kan, ada saran nggak? Arah saya itu memang betul Mas Roy, arah saya kali-kali ada saran peradilankan saja begitu. Tapi kayaknya tidak mungkin seperti itu karena juga kami juga menyampaikan kalau perkara ini dinaikkan dilimpahkan ke pengadilan berarti Pak Jokowi itu harus dihadirkan sebagai pelapor ya. Oke, mungkin ada presiden Pak Jokowi itu bisa tidak hadir. Kalau sampai tidak dihadirkan ke pengadilan juga menyalahin janjinya yang katanya berani akan hadir. Jadi serba salah dia. Kalau dia hadir di pengadilan kami akan bertanya dan semaksimum mungkin untuk mengeksplorasi kebenaran atau kepalsuan ijazahnya itu. Bahkan antara lain tentang apakah benar ini fotonya dia dan sebagainya ya. Namun kalau penuntut umum memilih untuk tidak menghadirkan ya itu juga akan salah juga. Ya intinya judul daripada apa yang saya sampaikan ini, kalau ini P21 itu maju kena mundur kena untuk Pak Jokowi begitu. Terima kasih. Oke. Ya. Kawan-kawan semua ada yang mau bertanya? Tolong bertanya kalau tidak jelas ya, jangan bikin gosip. Atau jangan berimajinasi sendiri. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Press conference ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan sekali lagi, kalau akhir-akhir ini kami mengatakan kasus ini harus dihentikan, perkara ini harus di stop, bukan sekali lagi karena Mas Roy Dr. Tifa menyerah, bukan kami tidak memiliki bukti, tapi karena kami menghormati hukum. Dan sebagai penegak hukum, ya bagian dari penegakan hukum, advokat wajib ya untuk menjunjung tinggi hukum sekuat mungkin. Nah, hukumnya sudah dilanggar, tidak mungkin kita mengatakan bahwa terus sementara pelanggaran itu cetowelo-welo. Karena tadi dikatakan lex scripta, apa yang tertulis dalam hukum pidana itulah yang harus diikuti. Saya menambahkan tentang hukum administrasi pemerintahan, kalau diskresi itu hanya boleh terhadap sesuatu yang tidak cetowelo-welo di undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan harus segera dilimpahkan dalam jangka waktu 14 hari, itu tidak ada tafsir lain. Tidak boleh lebih dari 14 hari. Bahkan sehari pun tidak boleh. Lex scripta ya. Nah, karena itulah sekali lagi kalau misalnya ada yang mengatakan hal-hal lain selain yang kami katakan, itu karena mereka nggak paham saja, nggak mengerti saja, atau sengaja menggoreng-gorengnya seolah-olah Mas Roy dan Dr. Tifa menyerah atau mau minta RJ. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.